Selamat datang di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses, calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB merupakan channel YouTube yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan terus video-video dari kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi SKB PGSD 2020. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kisi-kisi SKB PGSD didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Negara Nomor 16 Tahun 2009 yang terdiri dari dua buah kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik terdiri dari 1. Kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. 2. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil belajar. 4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional terdiri dari penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Pengembangan kompetensi pedagogik. Pengembangan kompetensi pedagogik terdiri dari berbagai macam muatan materi. 1. RPP, media, dan administrasi pembelajaran. 2. Teori belajar. 3. Karakteristik dan perkembangan peserta didik. 4. Kesulitan belajar peserta didik. 5. Pemanfaatan teknologi informasi. 6. Pengembangan potensi peserta didik. 7. Tes objektif, penilaian, dan evaluasi. Dan kedelapan, tindakan reflektif, kegiatan remedial, dan pengayaan. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi profesional. Pengembangan kompetensi profesional terdiri dari berbagai macam mata pelajaran.
Mata pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang satu, hakikat dan pemerolehan bahasa. Yang kedua, 4 keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ketiga, apresiasi karya sastra. Yang keempat, yaitu tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika terdiri dari 1. Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural dalam konteks materi. Aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. Yang kedua adalah mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural pada pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran yang selanjutnya adalah mata pelajaran PKN. Pada mata pelajaran PKN, kita akan membahas tentang menguasai konsep mata pelajaran PKN dengan materi pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah menerapkan konsep kewarganegaraan dalam menghadapi permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mampu berperilaku dengan menerapkan prinsip nilai, moral, dan norma kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran selanjutnya adalah IPS. Di dalam mata pelajaran IPS terdiri dari 1. Mampu memahami materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS meliputi konsep sosial, geografi, sejarah, dan globalisasi. Yang kedua, memahami konsep STEM atau sosial, teknologi, environment, dan matematika, dan penerapannya dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu melakukan observasi gejala sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam,
kita akan mempelajari 1. Memahami materi dan konsep ilmu pengetahuan alam mencakup materi biologi, kimia, dan fisika. Yang kedua adalah memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah interaksi organisme dengan lingkungan. Perkembangan dan permasalahan umum tentang kesehatan, lingkungan dan teknologi, benda yang mencakup sifat dan kegunaannya, energi dan perubahannya, tata surya dan galaksi, keterampilan dan metode ilmiah, pengklasifikasian makhluk hidup, proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, mekanika, wujud benda, listrik, dan kemagnetan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Materi kisi-kisi SKB ini dapat menjadi pemetaan materi di dalam kita belajar. Semoga rekan-rekan sukses untuk SKB tahun ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.